Kerajaanmu ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu, kehendakmu ya Bapa. Kami janji Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa penyembahanmu dan kerinduanmu. Kerinduan kami terus menyenangkan. Kami tahu matamu tertuju bagi kami. Kami tahu hatimu ada bagi kami malam hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendakmu ya Bapa. Mari nyatakan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari nyatakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Nyatakan sama-sama, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau
selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu dan matamu memandang. Are you still wearing regular pants? Why? When you can wear dan matamu memandangku. Ku naikkan sembah, ku naikkan pujianku. Ikuti seluruh kehendakmu, ikuti seluruh kehendakmu Tuhan. Seluruh hidupku, oh, seluruh jiwaku malam ini tertuju padamu. Malam ini kami datang menyembahmu. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Arahkan hatimu, hidupmu, penyembahanmu bagi Tuhan. Oh, ini kerinduan, ini penyembahanku kepadamu. Oh, sembah kami Tuhan, pujian kami Tuhan hanya bagimu. Oh, mari sembah Tuhan malam hari ini. Mari sembah Tuhan malam hari ini. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan selama hidupku. Oh, haleluya. Nikmati setiap penyembahanku, nikmati setiap ucapan syukurku. Haleluya. Oh, we worship you. Oh, angkat sembah, pujian, syukur, penyembahan kami. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah, ku menyembah Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku menyembahmu. Penyembahan kami malam hari. Yes, oh, We worship you. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Yes. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Ya.
Dan kami tahu mata Tuhan memandang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Do not skip this video. I want to share a job secret that Jesus Christ. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya, sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan kebesaran Tuhan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
membuatku berharga di matamu. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Boleh yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kalian yang pria katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Gantungan super kuat yang bisa buat naruh apa aja emang ada. Quick Hang jawabannya. Solusi praktis. Sungguh Kau ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati bahwa kami berharga di mata Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara kita sebenarnya. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga. Yes. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Mari angkat suaramu lagi sama-sama. Amin, praise the Lord. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berharga di mata Tuhan ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Selamat datang Pak Tirto yang sudah bersama kita dan
juga Ibu Joyce Putirai ya. Kita ingin tahu gimana kabarnya Bu Joyce, suaminya Pak Umar. Apakah sudah ada kemajuan? Perkembangan nanti kita akan doakannya. Bu Joyce, gimana kabarnya Pak Umar? Gimana? Mike bisa dibuka Bu Joyce? Ya, shalom Pak John. Ya, Sebenarnya dia harus opname. ya, Anak saya enggak. Ya, ini ternyata saya berdoa memuji Tuhan terus, Pak John. Enggak jadi, Pak John. Katanya sudah enak. Luar Tuhan. biasa. Amin ya. Saya kasih minyak urapan terus Pak John sama perjamuan kudus. Praise the Lord. Baik Bu Joyce, kita dukung doa ya. Ya. Setiap hari Bu Joyce dan keluarga didoakan ya, termasuk Wawan juga. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ani ya dari Kota Surabaya. Nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Kota Surabaya juga ya. Silakan Bu Hani berdoa dulu. Haleluya. Baik, bisa dibuka. Ya, Oke, silakan. mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oh Jesus, we love you. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi menaikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada, Engkau lawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu tak pernah terbatas dalam kehidupan kami, bahkan firman-Mu akan meneguhkan setiap langkah kami. Kami mau bersyukur buat pagi ini, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah firman yang kami dengar boleh menguatkan setiap kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi ini, kami mau sambut firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar, dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hani untuk doa yang sangat indah ya. Oke, praise the Lord. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan sama-sama siapkan hati ya untuk membuka hati bagi firman Tuhan. Dan ada yang tahu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 578. 509. Ya, benar sekali. 579 ya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, inilah tema kita ya di pagi hari ini, kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto ya. Oke, dan semua kita fokus ya untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mau bicara kepada kita semua, dan yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu kecuali yang bertugas ya. Setelah bertugas langsung mic-nya juga bisa dimatikan. Oke, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan? Sudah pasti ada ya? Pasti ada. Amin ya. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini tentang keajaiban firman Tuhan. Nah, ajaibnya itu ada di mana? Kita lihat ya. Pasti dalam segala hal. Kita lihat Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Nats Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin ya. Jadi kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan itu akan membuat segala sesuatu berhasil. Dan saya berkata semua kita yang hadir pagi ini, bukankah
Engkau merindukan keberhasilan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, keuanganmu, bisnismu, karirmu, sehingga engkau tidak lagi rugi dari hari ke hari, engkau tidak lagi merasa kehilangan apa yang berharga di hadapanmu, yang berharga dan berarti bagimu, saudaraku. Nah, karena itu rahasia untuk engkau bisa mengalami tentang keajaiban firman Tuhan, maka Tuhan mau engkau setiap hari bergaul intim dengan dia, ya, bergaul terus memperkatakan firman Tuhan. Alkitab bilang dalam ayat ini, demikianlah firmanku. Artinya demikianlah perkataanku, perkataan Tuhan, ya, yang keluar dari mulutku. Ketika firman keluar dari mulut Tuhan, saya percaya firman itu sedang datang menghampiri setiap telinga-telinga yang sedang mendengarkan di pagi ini. Mungkinkah engkau sedang sakit? Ketika engkau dengar firman Tuhan, firman datang kepadamu dan engkau tangkap itu, maka menjadi kuasa untuk menyembuhkan engkau dan ternyata berhasil engkau sembuh. Amin. Mungkinkah telingamu sedang mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah, dan ketika firman itu datang, engkau yang dalam keadaan susah dan sedih, engkau terhibur hatimu. Mungkinkah engkau sedang dalam keadaan lemah hari-hari ini, ketika telingamu mendengar firman yang keluar dari mulut Allah, datang kepadamu, dan engkau tiba-tiba menerima ada kekuatan secara supranatural, kekuatan secara adikodratis sedang memberikan kau kemampuan hari ini untuk bisa menghadapi setiap persoalan hidupmu, ya. Bahkan dalam setiap planningmu, rencana-rencanamu ke depan, firman Tuhan akan membuat engkau berhasil. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang merindukan hidup saudara menjadi orang yang berhasil dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaan, bisnis, keuanganmu, semua berhasil. Maka itu firman yang keluar dari mulut Allah, dia sedang menghampiri engkau. Firman ketika datang dan telingamu dengar, engkau yakin, maka itu akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, ya. Bahkan akan berhasil dalam segala hal. Oke, dan hal ini kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudara sekalian. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keajaiban. Keajaiban apa, saudara? Keajaiban firman Tuhan, yang disuruh Tuhan melakukan perintahnya Tuhan Allah, dan berhasil. Berhasil bagi siapa? Berhasil bagi orang percaya. Makanya kehidupan Kristen yang berhasil bertumbuh itu adalah kehidupan Kristen yang setiap hari dia dengar firman, dan ketika dia percayakan firman itu, maka firman membuat dia berhasil. Dulu dia gagal, tapi sekarang dia berhasil. Dulu dia kalah, sekarang dia menang. Dulu dia dalam keadaan tertekan, tertindas, dalam keadaan tidak ada harapan, tapi sekarang dia dalam keadaan dipulihkan, dia dalam keadaan dibebaskan Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu hatinya susah dan sedih, sekarang hatinya terhibur, hatinya penuh sukacita. Haleluya. Dulu hidupnya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Sekarang hatinya plong, hatinya bisa penuh dengan kasih dan pengampunan. Kenapa? Karena ada keajaiban firman yang bekerja di situ. Artinya firman itu hidup, saudaraku, ya. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku, ya. Ini dapat kita pelajari dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan akan tiga kebenaran, ya. Tiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Ingat, saudaraku, firman itu berkuasa, firman itu sungguh ajaib. Dokter boleh vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi selama engkau masih mempercayai akan firman, perkataan Allah sendiri, firman itu hidup. Dan ketika engkau mengucapkan firman itu, engkau memperkatakan firman itu, maka engkau sedang meng-create, engkau sedang menciptakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Katakan amin. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Amin. Terima kasih Pak Lukas buat pujian yang indah, ya. Oke, kita lanjut, ya. Sampai di mana tadi? Oke,
Ini dia, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara sekalian? Mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Nah, ini kita lihat ya, ada 3 suatu tanda dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Saudara-saudara, tanda yang pertama, dia adalah orang percaya, ya. Dia adalah orang yang percaya dulu, percaya dan menerima. Ada orang yang percaya tapi nggak menerima. Nah, ini kita harus dua-duanya, ya. Bukan cuma percaya, tapi juga menerima. Menerima apa? Menerima segala janji firman Tuhan kepadanya, kepada saudara saya maksudnya ya, dan keturunan. Dan ini firman ini bersifat pribadi. Jadi ketika kau dengar firman Tuhan, yakin bahwa Tuhan sedang bicara kepadamu secara pribadi. Maka itu akan terjadi. Pribadimu yang akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, bukan orang lain. Kita lihat Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Amin. Amin, ya. Jadi lihat, keturunan Abraham itu banyak sekali, suatu. Tapi hanya ditujukan kepada Kristus. Jadi Ishak, anak Abraham yang sah itu adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan secara pribadi. Keturunanmu yaitu Ishak, bukan Ismail, suatu. Walaupun Ismail juga diberkati menjadi bangsa yang besar. Tapi ini keturunan Ishak. Nah, ini adalah yang akan datanglah Yesus Kristus ini, saudaraku. Jadi firman itu disampaikan secara pribadi bagi kita semua. Dan pagi ini Tuhan mau bicara secara khusus pribadi-pribadi kita di pagi hari ini. Dan tugas kita adalah percaya dan menerima. Ya, itu tanda yang pertama. Jadi kalau orang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman, pertama dia percaya dan menerima. Ya, menerima apa? Segala janji firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia percaya menerima, baru di sini yang kedua, dia mulai menyimpan apa yang dia percaya dan dia, saudaraku, yakini itu dia terima, dia simpan. Dia simpan apa? Menyimpan segala janji firman, ya, saudaraku, yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan. Siapa mau batalkan firman? Tidak ada yang bisa. Tuhan kalau sudah berfirman, maka sesuatu pasti jadi. Ya, mari kita lihat Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Amin. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu, kita lihat tanda yang ketiga dari orang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman itu dia menyimpan. Menyimpan apa? Segala janji firman. Sama seperti saudara punya barang berharga, saudara punya sesuatu yang saudara anggap itu sesuatu yang sangat berarti, engkau akan simpan dengan baik. Amin. Engkau akan simpan dengan baik supaya barang itu jangan sampai hilang. Kalau hilang, engkau pasti menyesal. Engkau cari, engkau pasti menyesal, Bapak Ibu. Ya, disimpan. Simpan itu segala apa yang menjadi firman Tuhan dalam hatimu. Simpan di mana, saudara? Simpan di dalam hatimu. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tujuan apa orang menyimpan janji Tuhan? Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Nah, kenapa orang berdosa kepada Tuhan? Bukan karena dia membunuh, mencuri, berzina, dia melakukan banyak hal yang kriminal. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, itu membuat dia berdosa. Kenapa, saudaraku? Kalau firman tidak dia simpan dalam hati, berarti apa yang dia simpan? Dia simpan kebencian, dia simpan kemarahan, dia simpan sakit hati, dia simpan kepahitan, dia simpan dendam, dia simpan segala hal yang buruk dalam hatinya. Itu ibarat dia menyimpan apa, saudaraku? Itu sampah yang berbau busuk, bangkai itu. Dan itu kalau disimpan pasti membuat orang itu tidak nyaman. Kenapa? Karena penciumannya terganggu, dia tidak akan nyaman, saudaraku. Dia akan mencium bau yang tidak sedap, aroma yang tidak menyenangkan, saudaraku. Dan itu akan membuat dia hidupnya tidak nyaman.
Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini Tuhan mau engkau simpan firman Tuhan dalam hatimu. Kalau engkau benar-benar percaya kemuliaan Allah dalam keajaiban firman, biarkan firman Tuhan tersimpan dalam hatimu. Jangan ada kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Kalau itu masih ada dalam hatimu, itu yang menghambat doamu. Itu yang membuat doamu terhalang. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Pagi ini siapa percaya bahwa firman itu ajaib. Yang percaya firman ajaib lambaikan tangan. Amin. Tuhan minta hari ini buka hatimu ya, dan terima firman, simpan dalam hatimu. Firman itu lebih berharga dari kekayaan emas, perak, berlian apapun, permata apapun. Firman lebih dari segalanya. Semua suatu hari akan hilang. Emas, kekayaanmu suatu hari bisa hilang. Hartamu bisa habis. Ya saudaraku. Tapi selama kau masih punya firman dalam hidupmu, Tuhan menjamin kehidupanmu. Di masa-masa engkau menjalani kehidupan ini, sekalipun ada kesukaran, ada kesulitan, ada persoalan, engkau terjamin hidupmu. Kenapa? Karena ada firman yang engkau simpan dalam hatimu. Katakan amin ya. Sebagai seorang istri, seorang suami, seorang bapak, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan ingin hari-hari ini, jangan kau khawatir tentang apapun. Simpan firman Tuhan dalam hatimu, supaya firman tidak hilang. Waktu engkau dengar firman, engkau dengar dengan telingamu, simpan sekarang dalam hatimu. Supaya apa? Firman itu tidak dicuri oleh setan. Dan firman itulah yang akan bekerja, firman itu yang akan menyatakan keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Bilang amin ya. Nah, ini yang kedua. Mari kita lihat tanda yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Setelah dia menyimpan, baru dia pelihara itu. Dia rawat dengan baik. Dia jaga dengan baik, saudaraku. Ya, apa yang dia telah simpan itu. Mari kita lihat ya. Yang ketiga ini, saudaraku, memelihara segala keputusan firman Tuhan yang ditentukan Allah itu berasal dari firman ya, firman Tuhan. Kita lihat Galatia 3 ayat 18. Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Amin. Amin. Seringkali orang kecewa. Kenapa? Karena dia merasa janji-janji itu tidak terrealisasi, tidak tergenapi. Saudara-saudara, kalau engkau tidak ingin kecewa dalam hidup ini, engkau pegang, engkau pelihara akan janji firman. Ketika engkau memelihara firman dalam hidupmu, engkau tidak akan kecewa. Situasi, keuangan, keadaan bisa mengecewakanmu. Bahkan manusia pun bisa mengecewakanmu. Tapi selama engkau pegang firman Tuhan, engkau percaya, engkau terima, engkau simpan, engkau pelihara, maka Bapak Ibu, engkau tidak akan kecewa. Karena yang berjanji ini adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti tepati janjinya. Dia pasti menggenapi janjinya. Dia akan melakukan janjinya. Dia akan membuktikan janjinya, saudaraku. Ya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kok bisa? Iya bisa. Yang pertama, Tuhan tidak bisa berdosa. Kenapa? Karena dia pribadi Allah yang kudus. Itulah yang membedakan Tuhan dengan kita manusia berdosa ini. Ya. Yang kedua, Tuhan tidak bisa memuji, menyembah dirinya. Maka dia ciptakan malaikat di sorga untuk menyembah dia dan manusia di bumi untuk menyembah dia. Seperti yang kita lakukan dalam ibadah kita tadi. Ya. Yang ketiga yang Tuhan gak bisa lakukan yaitu apa? Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Apa yang dia janjikan dia pasti tepati. Katakan amin. Karena itu saudara, saya percaya engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan menyesal. Kau ambil keputusan ikut Yesus yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia berjanji engkau sembuh, penyakitmu pasti sembuh. Dia berjanji menolongmu, pasti engkau ditolong Tuhan. Dia berjanji menyelesaikan masalahmu, pasti masalahmu selesai. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudara, jadi milikilah satu hasrat dalam hatimu. Pagi-pagi Tuhan aku kemana ya? Oh Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Pagi-pagi aku ingin bertemu dengan firman. Itu yang aku rindukan. Tahukah saudara, Daud kenapa dia berhasil dalam hidupnya? Karena pagi-pagi yang dia cari nomor satu itu adalah firman Tuhan. Ya, dia gambarkan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Jadi rusa pagi-pagi yang ada di benak dia, di pikiran dia, yaitu sungai. Kenapa dia ingin sungai? Dia ingin sungai yang dia pergi ke sana. Karena kalau dia telat bangun, dia pergi ke sungai, maka dia keduluan.
dimangsa oleh pemangsa, apakah harimau, apakah singa, atau predator yang lain. Nah, ini gambaran kehidupan kita sekalian. Pagi-pagi yang ada di benak kita, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau. Aku ingin berjumpa dengan firman. Ya, kita cari firman. Karena kita akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini, pasti ada masalah, ada persoalan. Ya, setan pagi-pagi dia sudah siap juga untuk memangsa kita. Ya, sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat diterkam. Saya berdoa pagi ini, ketika pagi-pagi engkau bangun, engkau menghadap Tuhan, nah itu engkau aman dalam perlindungan. Ya, malam pun sebelum engkau tidur, sebelum ada berbagai macam situasi, serangan apapun, gangguan apapun, engkau juga datang beribadah supaya engkau aman bersama dengan Tuhan. Amin ya. Oke, lalu dari 3 poin ini kita lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan segala janji firman Tuhan secara pribadi. Bilang secara pribadi ya. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam siapa saudara? Yesus Kristus. Kita lihat ya. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Amin. Amin. Jadi setiap kali engkau dengar firman Tuhan, kau bilang gini, Tuhan, ini firman ini untuk saya. Tuhan, aku percaya firman ini untuk saya. Engkau sedang bicara kepadaku secara pribadi. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu. Maka firman itu akan benar-benar hidup dan berkuasa. Dan firman itu akan menyatakan keajaibannya dalam diri saudara. Amin ya. Tiba-tiba penyakitmu disembuhkan. Itu apa? Karena kuasa firman. Tiba-tiba engkau dipulihkan Tuhan. Itu kenapa? Karena kuasa firman. Tiba-tiba ada jalan keluar. Itu kenapa? Karena kuasa firman. Amin ya. Tiba-tiba ada pertolongan Tuhan. Itu kenapa? Karena ada keajaiban Tuhan lewat firman. Amin, saudaraku ya. Dan mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memelihara janji firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar firman itu tidak hilang kekuatannya di dalam dirinya. Mari kita lihat ya. Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Amin. Amin. Tetap firman itu memiliki kekuatan luar biasa. Selama engkau mengerti, engkau percaya, engkau menerima, engkau menyimpan, engkau memelihara firman itu tetap berkuasa ya. Membuat engkau juga mampu menghadapi situasi hari-hari ini. Ya, sesulit apapun, sesukar apapun persoalan yang engkau hadapi, engkau mampu melewati dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada firman dalam dirimu. Bilang amin ya. Orang Kristen yang tidak ada firman dalam dirinya itu membuat dia lemah. Orang kalau lemah, Bapak Ibu, dia akan pingsan, dia akan jatuh. Ya, kalau dia sudah lemah, dia jatuh, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa dia akan kalah terhadap situasi. Tapi kalau di saat-saat dia lemah, dia cari firman, bangkit kembali, dan dia akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin ya. Dan dia tidak akan terkalahkan lagi. Haleluya. Dan yang ketiga, ini dia yang terakhir, nanti Ibu Fang Fang Lai berdoa buat kita semua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia adalah keturunan Abraham ya. Keturunan Abraham dalam Yesus yang mendapat kasih karunia-Nya. Mari kita lihat ya, Galatia 3 ayat 18. Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Amin. Amin ya. Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya ya, anugerahnya kepada Abraham ya. Yang lalu saya sudah sampaikan ada 4 pengertian tentang anugerah, yaitu gift, kemudian merciful, kemudian yaitu kekuatan secara adikodrati, lalu kemudian opportunity ya. 4 hal ini yang kita mengerti tentang anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini ya. Tetap semangat teman-teman semua. Oke. Dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat kita semuanya. Haleluya. Ya. Pagi semuanya teman-teman.
se-LCC yang penuh kasih sayang Praise the kepada Lord. Tuhan Yesus Amin. Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir dalam kehidupan kami satu persatu untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk datang menerima impartasi kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, kemuliaan, kedahsyatan, kedahsyatan, keajaiban yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kami kekuatan, Engkau beri kami damai sejahtera sukacita yang melimpah. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu mulia, Engkau begitu gagah perkasa, Engkau begitu keajaiban-keajaiban yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin, kami sudah menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi pelaku-pelaku dalam hidup kami, menjadi makanan sehat dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu firman itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih adalah Bapa, Kau utuskan dalam menyampaikan firman ini untuk menguatkan hati anak-anak-Mu, untuk menguatkan roh jiwa tubuh kami untuk datang menyembah Engkau, untuk datang bersujud kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap persoalan apapun yang kami hadapi pada hari ini. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, maupun jalan yang buntu, Engkau memberikan kemuliaan-kemuliaan yang daripadamu. Terjadilah pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah, doa peneguhan firman ya. Telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Terima kasih Pak Lukas telah memperdengarkan firman Tuhan pagi ini. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Atanasia Puji Astuti SD. Terima kasih Bapak Pastor. Terima kasih buat Ibu Yeti yang sudah ibadah pada pagi hari ini, membawakan doa pembukaan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Ibu Hani yang pagi hari ini sudah bisa bangun mengikuti ibadah. Semoga seterusnya tetap bisa bangun pagi untuk beribadah. Dan terima kasih atas doa sebelum firman-Nya. Dan juga Bapak Lukas, terima kasih sudah memperdengarkan firman Tuhan. Bapak yang luar biasa, yang selalu memotivasi kita, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya. Amin. Dan selanjutnya, doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai. Nah, doa untuk bangsa SLCC kita tercinta. Kami persilakan Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Bu Atanasia. Mari kita berdoa untuk doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive.
Doa perpeti 2 bagi gereja CLCC dan Evangelis. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam, naik sedikit Pak John, Oke. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Praise God. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Atanasia. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Luar biasa semangatnya. Ibadah pagi siang malam, Tuhan memberkati Bu Fang Fang Lai terus. Tuhan beri kesehatan Bu Fang Fang Lai ya. Amin. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan info gereja, pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Andri Marantika yang sedang bertugas tapi tetap melayani Tuhan. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tanasya untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pengumuman atau info gereja CLCC pada pagi hari ini. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Resto Plat 88 Citraland dekat Jewel Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024. Tanggal 5 Oktober. Langsung. Ya. Oh, sudah lanjut. Ya. Tanggal 12 Oktober 2024, Pastor John Sarbunan MA Kediri. Tanggal 12 Oktober 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024, Ibu Lydia Effendi Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024, Ibu Debbie Johan Surabaya. Tanggal 19 Oktober 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Ibu Lea Siwalete SAK Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Saudara Gasa Switela Surabaya. Tanggal 25 Oktober
2024, Ibu Maria Yeremia Sidoarjo. Persembahan kita ini ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kediri ya. Tuhan berkati Ibu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Praise God. Ya, terima kasih Bu Andri Marantika atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, juga pelayanan di rumah sakit. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Pastor John yang sudah memberikan berkat firman bagi kita semua. Yakin dan percaya firman tidak akan berlalu begitu saja, tertanam di hati kita dan tumbuh subur di hati kita sehingga kita melakukan firman Tuhan dengan yang sebenarnya apa kata Tuhan. Dan sebelum kami serahkan, kami ucap syukur buat semua yang hadir pada pagi hari ini, terutama yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberi rezeki yang berlipat ganda. Sebelum kami serahkan doa penutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday untuk pastor kita tercinta yang luar biasa, panjang umur, sehat selalu, sampai kakek nenek. Haleluya, praise the Lord. Pastor, Bagaimana? minta lagu Happy Birthday. Oh, oke, baik. Happy birthday, Pastor John. Amin. Happy birthday, Pastor John. Puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak John. Oke, haleluya. Kalau Bu Yeti ini apa jadi MC ini pasti heboh nih. Iya, biasa Jakarta ini. Pak John, saya Ya. dari jam 3 nggak tidur. Oh, kenapa? Karena Pak John ulang tahun. Maka saya harus bangun. Takut terlambat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Pak John. Ini MC-nya lagi di Jakarta, Pastor John MC ini. Ya, MC-nya di Jakarta nih. Iya. Nah, oke. Happy birthday. Semua buka mic, nyanyi sama-sama. Birthday to Ya, itu diganti Pak John. Amin ya. Dari tangan kanan. Umur panjang, tangan kanan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi, katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Katakan amin. Praise the Lord. Selamat ulang tahun Pak John. Oh, Selamat terima ulang kasih, tahun Pak teman-teman semua. John. Pak Lukas berdoa buat Pak John dulu. Oh Pak ya, Lukas berdoa buat Oke. Pak John. silakan Pak Lukas Caranya mewakili kita kecil. semua ya. Berdoa buat saya. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian yang hadir ibadah pada pagi hari ini kita taruh tangan di depan layar kaca, kita doakan untuk hamba Pastor John. Yes. Kita berdoa bersama. Oh, haleluya. Haleluya.
Segala puji hamba syukur kami mau panjatkan kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus. Kau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Amin. Pada hari yang indah ini ya Bapa, Engkau telah menambahkan satu umur lagi buat hamba-Mu Ya, Pastor Yesus. Persatuan ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan-Mu turun, dicurahkan buat hamba-Mu Pastor John Yes. Sarbunan ini Tuhan. I Hamba-Mu receive. yang begitu setia melayani kami semua jemaat-jemaat gereja Celsius tempat ini ya Tuhan. Kau mau memberikan umur panjang, Amin. I Engkau receive. memberikan kesehatan, Amin. Engkau memberikan hikmat, marifat Yes. yang lebih dan lebih lagi buat Yes. hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah atas Yes, hamba-Mu I Pastor receive in the Sarbunan ini ya name of Tuhan. Jesus. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya ya Tuhan. Khususnya bagi mengembalakan dia di dalam gereja Celsius ini ya Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa untuk datang bersama-sama masuk ke dalam gereja Celsius ini Yes, Tuhan. I receive. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Yes, Tuhan. Lord. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan umur panjang, Yes, Lord. kesehatan, kesegaran, Ya kekuatan, Yesus. hikmat, marifat yang dari Tuhan Yes, Yesus I Kristus receive. dicurahkan buat hamba-Mu Amin. Pastor Sarbunan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di pelayanannya ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Yes. semakin banyak jiwa-jiwa semakin datang untuk bersama-sama datang haus dan lapar untuk beribadah di gereja saya Ya ini Tuhan. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, berikan apa yang menjadi keinginan doa-doanya ya Tuhan, bagi keluarga, baik rumah tangganya, baik keluarga besarnya, Kau berkati di Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami pun juga berdoa bagi istrinya Ibu Sinta, yang setia menemani pelayanan Pastor John, Kau juga berkati ya Tuhan. Ya, Yesus. Berkati Ibu Sinta juga diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan semangat yang nyala-nyala, tetap setia untuk menemani melayani gereja Celsius bersama Ibu Sinta. Demikian juga dengan ketiga anaknya di dalam nama Ya, Tuhan. Terima kasih. Kami sekali lagi mengucapkan syukur. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun bertambahnya Pastor John Ya, pada hari Yesus. ini ya Tuhan. Dengan penuh damai, penuh sukacita, hadir di tengah-tengah pada pagi hari ini ya Tuhan. Demikian pun juga nanti pagi di tempat di mana akan ada ibadah pun Kau berkati agar semua saudara-saudara kami yang bisa hadir, Kau sertai mereka untuk bersama-sama berbahagia memperingati hari ulang tahunnya Pastor John Sarbunan, gembala kita yang tercinta ini Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu Pastor John bersama timnya dari Kediri, sertai mereka Tuhan di dalam perjalanannya agar Ya, tiba Yesus. dengan selamat sampai di tempat tujuan dengan penuh hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami semua ya teman-teman kami yang bisa hadir, Engkau berkati. Demikian pun juga yang tidak bisa hadir pun Engkau berkati, semuanya diberikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita bagi seluruh Ya. jemaat gereja Celsius. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas dan teman-teman semua untuk doa yang sangat indah ya. Oke. Mari Bapak Ibu sebelum kita berpisah, kita berdoa untuk suaminya Bu Joyce, Pak Umar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu menyembuhkan engkau. Terima oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Bu Joyce, kuatkan hatimu. Tuhan sudah melihat kerinduanmu, Tuhan akan penuh engkau dengan Roh Kudus-Nya, dan kasih anugerah Allah akan memulihkan, membebaskan engkau. Urapan Tuhan akan terus mengalir dan selalu baru dalam hidupmu. Dalam nama Yesus engkau akan lihat pemulihan akan terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Anak kebawan sudah Tuhan jamah, Tuhan sudah berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat pada Tuhan. Ibu Fang Lai, semua yang hadir pagi ini, Ibu Hani, Ibu Andri, Ibu Atanasia, Pak Lukas, Ibu Yeti, dalam nama Yesus Alin, juga Pak Tirto, Bu Norma, Ibu Sinta, semua yang hadir, Yohan, Sini James, kuasa Tuhan turun atasmu memulihkan engkau, dan pengharapanmu pada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan yang sudah berjanji, dia akan menggenapi janjinya terus, karena itu berharap pada Tuhan, dan saya percaya orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita dan kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita punya pengharapan dalam Yesus ya. Haleluya.
dalam Yesus kemenangan. Namamu berkuasa. Katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Di hidupku. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Amin. Yes, amin. Terjadilah. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Pengharapan pada Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan yang berjanji dia akan menggenapi janjinya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan dalam persoalan, terima pertolongan. Serta juga Pak Tito, Bu Norma dalam perjalanan. Apapun aktivitas sepanjang hari Tuhan buat berhasil beruntung dalam nama Yesus. Semua yang hadir pagi ini di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, hidup, pikiranmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih teman-teman ya. Oke, sampai jumpa nanti ya. Tuhan berkati Pak Tito dan Ibu ya. Serta dalam perjalanan ya. Oke. Hati-hati di jalan. Ya. Semangat Pak Tito ya, Bu Norma. Jangan lupa nanti data Pak Tito. Ya. Hadir Pak Tito. Hadir pada pasang. Ya, Bu Joyce, Tuhan berkati. Kasih tahu Bu Sonya ya, Bu Joyce. Sampai ketemu lagi ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Selamat pagi. Panggilan Ibu Yeti. Bu Yeti bisa masuk lewat Zoom ya. Kita buka Zoom jam 10 ya. Oke. 10 ya, Oke, Sabtu sip. nggak lupa. God bless you. Bye-bye semuanya. Ya, amin.